Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa yang berjudul Produksi Biodiesel sebagai bahan bakar alternatif di Indonesia menggunakan minyak kelapa dengan metode pirolisis. Saya Tarimar Atus, NIM F1B1818033 akan membawakan subbab 1, pendahuluan. Latar belakang. Saat ini jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan 32 sampai 56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta jiwa setiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan yang semakin maju, maka semakin meningkat pula teknologi dengan berbagai fungsi. Penurunan produksi minyak mentah berpengaruh terhadap penyediaan BBM domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber energi alternatif baru dan terbarukan terus dilakukan riset serta pengembangan agar dapat menggantikan atau paling tidak menghemat sumber energi minyak. Para ahli teknologi dari berbagai penjuru dunia melakukan riset untuk mendapatkan sumber energi baru yang murah, bersih, dan dapat diperbarui. Salah satu sumber energi biomasa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah energi biomasa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan biodiesel. Biodiesel menggunakan bahan baku minyak sawit mentah, minyak nyamplung, minyak jarak, minyak kelapa, palm fatty acid, distilled, dan minyak ikan. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biodiesel merupakan kandidat yang paling baik untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi transportasi utama dunia, karena biodiesel merupakan bahan bakar terbaru yang dapat menggantikan biodiesel petrol di mesin sekarang ini dan juga diangkut dan dijual dengan menggunakan infrastruktur zaman sekarang. Adapun tujuan pada PKM ini yaitu yang pertama mengetahui proses pembuatan biodiesel, yang kedua mengetahui dampak penggunaan biodiesel terhadap lingkungan. Manfaat dari riset ini diharapkan mampu menghasilkan bahan energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan dari pengaruh biodiesel hingga dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Untuk urgensi, penurunan produksi minyak mentah domestik mengakibatkan adanya kebijakan untuk mengembangkan sumber energi alternatif karena di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya hasil alam berupa minyak kelapa, sehingga kita bisa menciptakan biodiesel. Temuan yang ditargetkan untuk riset ini yaitu menghasilkan biodiesel yang ramah lingkungan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk masyarakat. Kontribusi dari riset ini untuk membantu masyarakat Indonesia dari kelangkaan BBM dan dapat menghasilkan biodiesel yang ramah lingkungan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Luaran yang diharapkan dari riset ini yaitu hasil biodiesel yang ramah lingkungan dari minyak kelapa dengan menggunakan metode pirolisis. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu pada bagian bab 2 tinjauan pustaka. Biodiesel merupakan bahan bakar ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan diesel atau solar, yaitu bebas sulfur, bilangan asap yang rendah, memiliki cetanan number yang lebih tinggi sehingga pembakaran lebih sempurna, memiliki sifat pelumasan terhadap piston mesin, dan dapat terurai sehingga tidak menghasilkan racun. Menurut hasil penelitian BBPT, biodiesel bisa langsung digunakan 100% sebagai bahan bakar pada mesin diesel tanpa memodifikasi mesin dieselnya atau dalam bentuk campuran dengan solar pada berbagai konsentrasi mulai dari 5%. Dengan mengembangkan metode yang mudah, diharapkan dapat diproduksi biodiesel yang lebih murah, yang dapat bersaing secara ekonomi dengan petroleum dan menjadikan biodiesel sebagai salah satu bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Minyak kelapa merupakan salah satu minyak nabati yang paling penting yang digunakan dalam pembuatan biodiesel. Cara pengolahan kelapa basah menjadi kandungan di suatu produk dilakukan dengan cara dry coconut oil atau cara kering.
ataupun langsung dari kelapa yang basah sehingga nanti dihasilkan kopra. Kandungan minyak pada daging buah kelapa tua diperkirakan dapat mencapai 30-35%, atau kandungan minyak dalam kopra berkisar 63,72%. Minyak kelapa sebagaimana minyak nabati lainnya merupakan senyawa trigliserida yang tersusun atas berbagai asam lemak dan 90% diantaranya merupakan asam lemak jenuh. Pirolisis berasal dari dua kata yaitu piro yang berarti panas dan lisis yang berarti penguraian atau degradasi. Pirolisis merupakan proses dekomposisi termokimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau bereaksi kimia lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Istilah pirolisis sering juga disebut dengan perengkahan atau cracking. Penggunaan katalis untuk pirolisis lebih efektif dalam menghasilkan fuel atau biofuel. Penggunaan katalis pada proses pirolisis dapat mengurangi temperatur operasi dan membuat proses pirolisis dalam reaktor menjadi lebih aman. Cairan yang dihasilkan dari metode ini adalah campuran kompleks dari senyawa organik seperti etilbenzena, toluena, stirena, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti Andi Makurada Pelalang dengan stambuk F1B119034. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan rekan saya sebelumnya. Kita masuk ke subjudul yang ketiga, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian kita akan membahas tentang tahapan penelitian, di mana tahapan penelitian di sini terbagi atas dua, yaitu penyaringan minyak kelapa dan yang kedua pembuatan biodiesel. Pertama yaitu penyaringan minyak kelapa. Minyak kelapa yang masih kotor perlu disaring terlebih dahulu agar bersih dari kotoran. Kotoran biasanya berupa serpihan kelapa hasil pemarutan yang ikut masuk ke dalam minyak kelapa. Kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pembuatan biodiesel. Cara yang pertama yaitu minyak kelapa sebanyak 30 ml dimasukkan ke dalam wadah minyak yang ada di dalam tabung reaktor pirolisis. Kemudian, minyak kelapa yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaktor pirolisis ditutup rapat dan dipanaskan dengan api. Reaktor dilengkapi dengan termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu uap, di mana suhu uapnya sekitar 130-150 derajat Celcius. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pirolisat yang dihasilkan dipindahkan ke dalam corok pisah untuk memisahkan bagian biodiesel dan air. Langkah yang keempat yaitu ditambahkan natrium sulfat anhidrat sebanyak 0,5 sampai 1 gram untuk menghilangkan sisa air pada biodiesel. Itulah pemaparan dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.